Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat berupa iman dan Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas Islam, istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang syarah kitab Tauhid. Kita masih membahas pada bab yang kelima, yaitu tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Jadi setelah kita mengetahui tentang apa? Tentang makna syahadat la ilaha illallah, tentang keutamaan tauhid, bahaya syirik dan sebagainya, maka kemudian kewajiban selanjutnya adalah kita mendakwahkannya. Ini mendakwahkan tentang apa? Syahadat kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa pada waktu perang Khaybar, yaitu perang melawan orang-orang Yahudi, bahwa pada waktu perang Khaybar Rasulullah SAW bersabda, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh besok hari akan aku serahkan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai Allah dan Rasulnya. Melalui tangannya lah Allah akan memberikan kemenangan. Ya, jadi ketika besok berangkat perang Khaybar, sekarang ini Nabi bersabda kepada para sahabat. Ya kan, Nabi ketika mengutus pasukan perang pasti akan menunjuk seorang komandan. Siapa komandan perangnya ini? Yang memegang panji perang siapa ini? Maka kemudian Nabi bersabda kepada sahabat, sungguh besok akan aku serahkan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan ia pun dicintai Allah dan Rasulnya, dan melalui tangannya lah Allah akan berikan kemenangan. Ini berarti laki-laki ini spesial, Pak. Dia tidak hanya mencintai Allah dan Rasulnya, tapi Allah dan Rasulnya juga mencintai laki-laki ini. Maka kemudian semalam suntuk para sahabat kasakusuk gitu ya. Siapa ini? Karena tentu semua orang ingin menjadi laki-laki itu. Yaitu tidak hanya dia mencintai Allah dan Rasulnya, tapi Allah dan Rasulnya mencintai orang ini. Ini keutamaan luar biasa. Tentu semua orang ingin mendapatkannya. Jadi yang diingat sahabat itu bukan dunia, tapi dicintai Allah dan Rasulnya. Karena kalau Allah sudah mencintai seseorang, pasti orang itu orang yang baik secara zahir maupun batin. Kenapa? Karena Allah Maha tahu yang zahir maupun yang batin. Beda dengan kita. Misalnya saya mencintai si fulan. Kenapa saya mencintai si fulan? Karena saya hanya bisa menilai zahirnya. Ketoke ya wonge apik. Tapi hatinya saya nggak tahu. Bisa jadi dia diam-diam di hatinya menyimpan rasa benci dengan saya
saya. Itulah manusia. Dia tidak bisa menilai batin seseorang. Maka terkadang sering kita menilai orang itu salah. Ketoknya api, tiwas tak senengi, jebule jua hati mbah wong ini. Misalnya gitu ya. Sering seperti ini, Pak. Kita salah mencintai orang, salah menilai orang. Kenapa? Ya kita manusia. Hanya bisa menilai secara zuhir. Jadi kalau kita mencintai si fulan, seseorang, belum tentu orang itu betul-betul baik luar dan dalam. Beda kalau Allah sudah mencintai seseorang, pasti orang itu luar dalamnya baik. Kenapa? Allah tahu yang zahir maupun yang batin. Mesti orang baik ini, Pak. Seperti itu. Maka kemudian para sahabat, siapa ini kira-kira? Semalam suntuk orang-orang memperbincangkan siapa di antara mereka yang besok akan diserai bendera perang tersebut. Maka kemudian pada pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah SAW. Para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Dan masing-masing dari mereka berharap untuk diserai bendera perang tersebut. Jadi menunjukkan sahabat itu juga berani, Pak. Kalau kita kan saya mimpin perang karena dewi sapa? Wah, jangan saya, Pak. Saya ada rapat, ada apa ngindo semua. Karena nyawa ini, Pak, ngarep dewi mati ini nyawa ini ya. Nah, iso anak gue sing maju ya. Kita belakangan aja, Pak. Jadi kalau mati ya belakangan itu ya. Saya mati ben kroco-kroco desa. Kalau sahabat enggak, Pak. Dan kalau dulu panglima itu apa? Perang itu apa? Yang ngarep dewi gitu, Pak. Ini seperti itu. Jadi mereka apa? Mereka justru apa? Berlomba-lomba. Pengen apa? Diserai apa? Bendera perang. Karena apa? Tadi Nabi menjelaskan apa? Orang ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga mencintai orang ini. Ini keutamaan luar biasa. Maka kemudian bersabdalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau kemudian malah bertanya, di manakah Ali bin Abi Thalib? Karena saat itu Ali bin Abi Thalib tidak kelihatan. Jadi para sahabat berharap semoga saya yang ditunjuk tadi. Yang dimaksud laki-laki tadi itu saya. Ternyata yang Nabi tanyakan yang tidak ada di situ. Nabi bertanya, siapakah di manakah Ali bin Abi Thalib? Maka kemudian salah seorang sahabat yang hadir menjawab, dia mengeluhkan kedua matanya yang sakit. Jadi ternyata sahabat Ali tidak kelihatan, kenapa? Sedang sakit. Matanya ada sakit gitu, sedang sakit mata. Maka kemudian mereka pun mengirim seorang utusan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan didatangkanlah sahabat Ali di depan Rasulullah SAW. Maka lalu Nabi SAW meludahi kedua matanya. Kedua mata siapa? Ali bin Abi Thalib, dan mendoakannya. Maka seketika itu juga sakitnya tadi, sakit mata itu apa? Sembuh. Sesudah diludahi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan belum pernah terkena penyakit. Ini juga merupakan apa? Kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu zatnya berkah, barokah. Ludahnya juga barokah. Ini khusus apa? Nabi. Jadi zatnya itu barokah, itu cuma Nabi. Adapun selain Nabi, ya tidak ada yang zatnya itu barokah. Ini perlu kita pahami, Pak. Karena sekarang banyak orang apa? Salah paham. Jadi yang zatnya barokah cuma Nabi SAW. Jadi Nabi itu dulu kalau meludah, ludahnya itu apa? Buat royoan, Pak. Diusapkan seperti itu. Berkah. Keringatnya Nabi itu wangi, Pak. Ini khusus Nabi SAW. Dan bekas wudhunya itu pasti dibuat apa? Rebutan para sahabat. Ini khusus Nabi. Selain Nabi tidak, Pak. Zatnya tidak berkah. Apa buktinya? Buktinya setelah Nabi wafat, penggantinya siapa? Siapa penggantinya? Sahabat Nabi SAW? Abu Bakar ini manusia terbaik setelah Nabi, Pak. Ini dijamin masuk surga. Kalau kita bicara wali, ini walinya wali ini, Pak, Abu Bakar ini. Kalau sekarang kita mengatakan, oh ini si wali ini, ngalah berkah pada wali. Abu Bakar ini walinya wali, Pak. Dijamin surga. Ketika beliau hidup sudah divonis masuk surga. Tapi bersabda Abu Bakar fil jannah. Ini masuk surga.
Ternyata tidak ada seorang sahabat pun yang ngalap berkah dengan zatnya Abu Bakar, tidak ada. Jadi nggak ada riwayat yang menyebutkan Abu Bakar meludah atau saudara buat royokan itu tidak ada. Tidak ada. Kalau Nabi dulu ya, Abu Bakar nggak ada. Sebab Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Ini juga walinya wali, Pak. Setan aja takut dengan Umar. Setan aja takut, Pak. Nggak ada apa-apanya wali zaman sekarang itu ya, yang mengaku wali nggak ada apa-apanya dengan Umar. Ini wali asli, Pak. Ternyata juga nggak ada sahabat yang sepeninggal Abu Bakar ngalap berkah kepada zatnya Umar. Ludahnya Umar buat royokan, bekas minumnya buat royokan. Apalagi terkesan rokok, ya tidak mungkin Abu Bakar Umar tidak merokok, tidak merokok. Maka salah kalau sekarang apa? Ada orang apa? Ngalap berkah dengan zatnya itu, ini keliru sekalian. Itu hanya khususan Nabi SAW. Jadi kalau sekarang ada Pak Ustadz gitu ya, habis minum bekasnya buat royokan, Pak. Kalau berkahnya Pak Ustadz ini dan ketularan pinter. Kalau mau ketularan pinter, Pak, belajar. Bukan dengan ngombe apa bekasnya. Ini kok nggak tambah pinter, Pak. Nggak bikin jenengan pinter. Yang jenengan bikin pinter itu apa? Belajar. Jadi kalau pengen ngalap berkah kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, dengan cara apa? Belajar ilmunya, gitu. Bukan dengan zatnya, Pak. Wah ini ngalap Pak Kiai, ya. Terus didoni Pak Kiainya, berkah ini Pak, usah-usah ini nggak ada, Pak. Ini nggak ada. Apalagi terkesan rokok, sudah bendanya ini sesuatu yang buruk, ngalap berkah dengan tidak mungkin, Pak. Masa di rokok ada berkahnya, tidak mungkin. Seperti itu ya. Ini perlu kita luruskan. Buktinya gak ada sahabat yang kalau berkah kepada penggantinya Nabi setelah Nabi wafat, gak ada. Ini khususan Nabi SAW. Maka Nabi kemudian meludahi matanya siapa? Ali bin Abi Thalib dan mendoakan langsung sembuh, kan? Langsung sembuh. Kemudian setelah itu Nabi SAW pun menyerahkan bendera kepadanya. Kemudian ini nanti akan kita bahas ya sisi benderanya ya. Kemudian Nabi bersabda, unfud ala rislika hatta tanzila bi sahatihim thumma da'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Majulah dengan tenang. Nabi menerangkan bendera kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian bersabda kepada beliau, majulah dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada agama Islam. Dakwai dulu, tidak langsung diserang. Didakwai dulu dengan Islam. Diajak masuk Islam. Dan beritahukanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, apabila Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui perantara dirimu, hal itu lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada unta-unta merah. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Karena dulu itu unta merah sesuatu yang paling berharga. Harta mereka dulu itu unta merah, Pak. Jadi kalau sekarang itu mungkin apa yang paling mahal, Pak? Alphard atau apa ya sekarang ya? Alphard sudah ketinggalan ya, apalagi itu yang harganya miliaran itu ya. Kalau dulu itu apa? Unta merah. Oh ini harta paling mahal, Pak. Ya. Seperti itu. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Faedahnya yang pertama, yaitu penjelasan tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Sahabat Ali. Karena Nabi tadi bersabda apa? Ini bendera ini besok akan saya serahkan kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga mencintai orang ini. Berarti luar biasa, Pak. Ini tasbih luar biasa. Ternyata dituju siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini juga merupakan bantahan atas orang-orang Khawarij yang mereka berlepas diri dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka membunuh sahabat Ali. Mereka mengkafirkan Ali. Ali aja dikafirkan sama orang Khawarij, Apalagi pemimpin kita zaman sekarang.
banyak kekurangannya. Sahabat Ali aja sudah dikafirkan. Ini seperti itu Khawarij. Memang pemahamannya seperti itu, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, hadis ini menetapkan adanya sifat mahabbah, kecintaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sifat mahabbah bagi Allah ini apa? Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah taala. Tidak sama dengan apa? Cintanya makhluk. Juga sifat-sifat Allah yang lainnya. Demikian juga dengan sifat Allah yang lainnya yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tidak boleh kita menyamakan apa? Sifatnya Allah dengan sifat makhluk, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, hadis di atas ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk mendapat kebaikan dan betapa semangatnya mereka berlomba-lomba dalam beramal soleh. Jadi ketika besok saya akan menunjuk ini, ya, yang megang bendera perang ini, komandannya ini ya, ini si Fulan. Maka sahabat apa? Pengen semoga saya ditunjuk. Ini menunjukkan apa? Semangatnya mereka. Jihad kan juga ibadah, Pak. Ini juga ibadah. Ya, mereka juga mencari syahid. Mereka berlomba-lomba. Semoga saya yang ditunjuk. Dan motifnya apa? Motivasinya bukan dunia, Pak. Kalau kita kan beda ya. Moga-moga saya ditunjuk ketua, Pak. Gajinya paling akeh misalnya ya. Moga-moga saya ditunjuk sebagai ini, fasilitasnya lumayan ini, cekali mobil Pak, kemana-mana naik mobil misalnya ini ya. Ini kan kita motifnya apa? Dunia. Kalau sahabat enggak Pak, yang dicari apa? Surga syahid Pak. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin hendaknya menanyakan keberadaan rakyatnya dan meneliti keadaan mereka. Tadi Nabi kan bertanya, ini kok nggak kelihatan ini? Sahabat Ali bin Abi Thalib, maka Nabi tanya. Ini menunjukkan Nabi seorang pemimpin, ya. Ini perhatian dengan apa? Rakyatnya, Pak. Nanti si Fulan kok gak ketok ini. Biasanya sergap ngaji tahsin ini, kok itu gak ketok yang tinggi. Nah, misalnya seperti itu. Oh, sedang safar Pak Ustaz. Nah, ini menunjukkan apa? Ustaznya ini perhatian, Pak. Ini si Fulan kok gak ketok ini. Biasanya sergap ngaji, kok ini gak ketok yang tinggi. Kok gege apa? Gege lorong, ya jangan-jangan sakit atau ada masalah apa. Jadi tunjukkan apa? Perhatian, Pak. Pemimpin juga seperti itu. Ya. Nabi juga seperti itu, Pak. Sangat perhatian dengan para sahabatnya. Kemudian yang kelima, wajib beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau sesuatu sudah ditakdirkan Allah, Pak, nggak mungkin bisa meleset. Dan kalau itu bukan takdir kita, meskipun kita ingin mendapatkannya, nggak akan mungkin dapat. Ya. Tadi yang menunjukkan itu apa? Para sahabat berlomba-lomba ingin ditunjuk, semoga saya ditunjuk. Ternyata ditunjuk Nabi siapa? Malah yang nggak hadir di situ, malah Ali. Karena memang apa? Takdirnya itu Allah yang apa? Allah mentakdirkan Ali yang apa? Menjadi pemimpinnya, komandannya ketika perang Khaybar. Jadi meskipun Ali itu nggak hadir di situ, Mbak, sedang sakit kan ya, malah beliau ditunjuk, itulah takdir, Mbak. Yeah. Terkadang seorang itu mungkin usahanya itu cuma ringan itu ya, ongkang-ongkang di rumah, tiba-tiba ada duit masuk transfer Pak, kunting gitu. Ya itulah takdir rezeki. Nah, supaya Pak rezekinya ya untuk transfer lain. Tiba-tiba dapat orderan. Padahal kita nggak tahu-tahu barang Pak. Tiba-tiba ada yang WA, Mas, saya pesan barangnya jenengan, Masya. Tapi di sisi lain ada orang yang tahu-tahu barang nggak payu-payu Pak. Wis tawon online, offline ya, nggak ada yang order. Sedangkan kita di rumah cuma ongkang-ongkang aja, Pak. Tiba-tiba ada yang tanya, Pak saya mau order, Pak. Langsung di transfer. Misalnya itulah takdir, Pak. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha, tetap berusaha. Tapi artinya takdirnya seperti itu, ya seperti itu. Meskipun kadang kita nggak berusaha nyari sesuatu ya, oh tiba-tiba ada yang atur-atur berkat, gitu. Kan nggak berusaha kita, Pak. Cuma di rumah aja. Ya, tiba-tiba ada yang ngasih nasi, itulah takdir rezeki, Pak. Padahal kita nggak mencari nasi, Pak. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, hadis di atas menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini benar-benar Nabi Allah. Yaitu apa? Tadi Nabi mengkhabarkan bahwasanya besok saya akan menyerahkan bendera perang ini kepada
orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang ini. Kemudian perhatikan, tapi tadi kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, dan melalui tangannya lah Allah akan memberikan kemenangan. Jadi belum perang ini Pak, tapi Nabi sudah mengkabarkan apa? Melalui tangan orang ini yang saya tunjuk besok ini, Allah akan memberikan apa? Kemenangan. Ternyata betul perang Khaybar dimenangkan kaum muslimin Pak. Ini menunjukkan apa? Bukti kenabian siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan bimbingan wahyu. Ini menunjukkan betul ini Nabi, Pak. Jadi bukan peramal ini ya, dukun ini bukan, Pak. Ini belum bimbingan wahyu. Jadi pasti betul. Ini bukti apa? Bukti tanda kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalil kenabian yang lain menunjukkan beliau ini Nabi, Pak. Ya tadi itu ketika sahabat Ali sakit matanya, kemudian diludahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan beliau langsung sembuh, langsung sembuh. Ini keutamaan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sekarang jangan mau Pak diludahi Pak Dukun, jangan mau Pak, mampu nih gitu ya. Kalau diludahi Nabi ya, misalnya tidak mungkin ya. Misalnya dia mau kita Pak sembuh langsung Pak Nabi. Ya, tapi kalau dukunnya, diudahi juga, jangan mau Pak. Ini kita menghinakan diri di depan dukun. Wong dukun nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang apa? Dengan seizin Allah. Kemudian selanjutnya, wajibnya memulai dengan berdakwah mengajak kepada Islam sebelum memerangi orang-orang kafir. Jadi ketika belum sampai dakwah kepada mereka, Nabi ketika nyuruh Ali, ini nggak langsung apa, nanti langsung serang aja, bunuh semuanya, tidak. Tapi apa? Ajak dulu mereka kepada Islam, diajak baik-baik. Kalau nggak mau, tetap menentang, baru diperangi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, dakwah adalah tadarruj, yaitu bertahap. Jadi dakwah itu Pak, itu ada tahapannya. Maka ketika yang kita dakwai orang kafir, maka yang pertama kali kita dakwai apa? Bagaimana supaya dia mau masuk Islam dulu. Yang penting masuk Islam dulu, baca syahadat. Itu dulu Pak. Jangan didakwai macam-macam Pak. Didakwai tentang fikih sholat. Mas tak ajari tajwid Mas, lu masih kafir. Diajak masuk Islam dulu Pak. Lah masih kafir ngaji Quran ya enggak ada pahalanya, sia-sia pahalanya. Ada orang kafir diajak sedekah bangun masjid, diajak Islam dulu Pak. Itu yang paling penting. Kalau sudah mau masuk Islam baru diajari yang lainnya. Jadi dakwah itu bertahap. Diajak dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian setelah itu diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Kemudian selanjutnya tidak cukup sekedar kita itu mengaku sebagai Muslim, atau kalau istilah sekarang apa? Islam KTP, cuma di KTP saja Islam. Akan tapi seorang Muslim hendaknya dia harus mempelajari dan mengenal agama Islam dengan terus belajar, kemudian mengamalkannya. Tadi Nabi menyuruh apa? Ajar Islam. Kalau sudah ajar Islam, ajarkan kepada mereka tentang hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih tahu kepada mereka kewajiban-kewajiban dalam Islam. Ajari mereka. Jadi enggak cuma apa? Diajak masuk Islam, setelah masuk Islam dibagi sholat Rasul karepmu, tidak. Terus diajari tentang Islam. Ini menunjukkan apa? Tidak cukup kita itu apa? Statusnya Muslim saja, tapi harus apa? Belajar tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kemudian yang terakhir tentang keutamaan berdakwah mengajak manusia kepada agama Islam, dan juga keutamaan mengajarkan agama Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dari mana kita tahu? Dari bagian akhir hadis tadi. Nabi bersabda, demi Allah, apabila Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui perantara dirimu, itu lebih berharga, lebih baik daripada unta merah. Jadi Bapak sekalian, maksudnya begini ya, kita mendakwai orang, ngajak orang kepada Islam, ngajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian orang ini mau Pak, mau menyambut hidayah. Dia dapat hidayah gara-gara apa? Gara-gara apa yang kita sampaikan melalui peraturan kita.
maka kita pun juga dapat apa? Pahala dari orang tadi. Ya. Itu lebih baik. Maka pentingnya kita itu semangat untuk mendakwai orang, Pak. Tentunya sesuai dengan apa? Kemampuan masing-masing. Kita mungkin belum bisa dakwah di atas mimbar. Tidak mesti di atas mimbar, Pak. Kita misalnya ada orang ini ya, dia masih awam, Pak. Terus kita pinjami buku tentang Islam. Wah, ini bro, aku punya buku api bro, kok wacanan dia Pak. Kemudian dia baca. Terus dengan gara-gara membaca buku dari kita itu, dia dapat hidayah. Akhirnya dia mau hadir ke majelis taklim, belajar Islam. Maka itu lebih baik daripada kota merah. Kita dapat pahala. Bayangkan ya, itu satu orang, Pak. Bagaimana kalau kita mendakwai banyak orang, dengan sebab kita mendakwah ini banyak orang mengenal hidayah, mengenal Islam. Maka seorang dai ini pahalanya banyak sekali, Pak. Tentunya dengan syarat apa? Ikhlas. Dan tidak mesti seorang ustaz, jenengan juga bisa. Dengan tadi ya, misalnya kalau nggak bisa ngomong, nggak pinter, ya pinjami aja buku misalnya, atau kasih hadiah. Ada teman kita nikah, belikan kado. Kalau kado kan biasanya macam-macam ya. Kita berikan kado buku, Pak. Luar biasa tentang akidah Islam misalnya. Nah, kasihkan hadiah. Siapa tahu nanti dia ketika baca dapat hidayah. Akhirnya mau mau berislam dengan baik. Yang dulu masih suka mabuk misalnya, ya, suka rokok misalnya, ya. Gara-gara ini akhirnya taubat dia, ya. Mau belajar Islam. Oh, kita dapat pahala banyak ini, ya, seperti itu. Ya, ini merupakan keutamaan berdakwah. Ya, minimal orang terdekat kita, Pak, anak kita, istri kita, tetangga kita, teman kerja kita, ya. Kita sampaikan yang sudah kita tahu. Islam itu mungkin ini, bro. Ya. Oh, jenengan sudah belajar tentang sholat, kan sudah ini kita ya. Nah, jenengan ajarkan itu. Sholat sebenarnya ini loh, bro, gerakannya bro. Dalilnya ini loh. Kalau kita nggak tahu dalilnya, pinjamin buku aja. Ini loh, bro, dalilnya bro. Nah, Nabi kita sholat yang dibaca ini orang kui misalnya. Ya. Akhirnya dia jadi tahu tentang sholat yang benar. Wudhu teman kita, kok kita melihat teman kita itu wudhu kok nggak bener ini. Ya. Ini yang diusap kok mukanya cuma separuh misalnya, separuh nggak diusap garing. Nah, kita kasih tahu, Pak. Loh, diusap yuk kabeh, Bro. Nek langsung garing gak sah loh. Ya. Oh iya toh, ya kita ajari. Ajari kita sudah tahu. Jadi tidak perlu kita itu dakwah itu jadi ustaz, tidak harus, Pak. Nah, yang kita tahu. Nanti kita pinjami buku tentang sifat wudu Nabi misalnya, ya. Atau kita kasih kaset video, atau sekarang mudah lagi ya, di-share YouTube itu kan ya tentang cara wudhu yang benar. Nah, itu mudah sekali. Nah, sehingga dia jadi apa? Jadi tahu. Oh, wudhu yang benar seperti ini. Nah, gara-gara kita pun dapat apa? Pahala. Ya, demikian wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.